Saya gaji ditransfer ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Tetap di mana saya, tabunglah ke BRI Syariah. Saya di BRI Syariah. Anda tabunglah ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah. Tak apa-apa. Saya tahu kalian takut ngundang kan? Tak apa-apa. BNI Syariah, Ustaz Somad, kami buatkan Ustaz kartu, menabunglah ke BNI Syariah. Walaupun BNI Syariah tak berani juga ngundang, tak apa-apa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sudah rutin sholat tahajud, alhamdulillah. Sholat istikharah hampir 2 tahun. Wah, hebat. Tapi belum juga Allah kabulkan jodoh saya. Ada kawan saya sholat wajib pun dia tak jelas. 2 bulan langsung dilamar. Pertanyaannya, di mana kekurangan saya Pak Ustaz? Ini bukan bertanya, curhat ini. Allah itu kalau ngasih menurut kemauan kita, menurut kemauan dia. Kemauan dia. Allah itu ngasih menurut selera kita atau selera dia. Jadi ada satu ibadah yang tidak perlu mengeluarkan air liur, bukan baca Quran, tidak perlu mengeluarkan keringat, bukan tawaf dan sa'i, tidak perlu mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tidak perlu mengeluarkan darah karena bukan fisabilillah, tidak perlu mengeluarkan uang karena dia bukan infak sedekah. Diam saja. Apa itu ibadah yang tertinggi? Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau? Mudah saja. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bisa pula bertemu di dunia. Cobalah tanya ibu sama bapak nih, semua punya cerita, bisa manusia ini banyak, tak sama ceritanya. Pak, iya, gimana bapak cerita sama ibu? Tak usahlah Ustaz tanya, kenapa? Salah sambung dulu Pak Ustaz. Bu, gimana cerita sama bapak? Ada saja skenario Allah membuat cerita yang luar biasa. Ada yang salah bertamu, ada yang nengok kakaknya nampak adiknya. Macam-macam cerita itu. Oleh sebab itu saudaraku, sesungguhnya ada rencana Allah yang lebih indah. Tapi setelah usaha, ikhtiar. Itulah gunanya silaturahim, berkenalan. Ustaz Somad ada tak stok? Ada saya. Banyak jamaah-jamaah kita. Ada laki-laki yang bingung mencari perempuan, ada perempuan yang bingung mencari laki-laki, dijumpakan sama Ustaz. Tapi Ustaz itu bukan mak comblang. Jumpa. Ustaz, kenalkan saya sama anak Pak Haji anu itu Pak Ustaz. Bisa? Datang kau nanti ke rumahnya ya? Iya. Tapi perempuan itu tak tahu. Karena kalau perempuan itu tahu dia mau ditengok, tebal bedaknya tak sama macam kemarin. Nanti disuruh bapak tulang bawa air. Anak, bawakan dulu air teh manis tamu kita. Keluar dia dari kamar kan. Insya Allah Allah akan pertemukan, tapi dengan syarat sabri wassalah, banyak-banyak sabar dan salat. Apakah rezeki itu diatur Allah? Ya. Apakah umur itu diatur Allah? Ya. Apakah mati itu diatur Allah? Ya. Mungkinkah ada orang lain intervensi di luar pengaturan Allah? Tidak. Lalu kenapa risau? Itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan Ibrahim bin Adham tentang orang yang ragu, risau. Ditanya Ibrahim bin Adham, apakah rezeki diatur Allah? Betul. Apakah umur diatur Allah? Iya. Apakah pertemuan diatur Allah? Iya. Adakah intervensi di luar selain kuasa Allah? Tak ada. Kenapa engkau risau? Iya juga ya. Apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah. Kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun sholat yang tinggal ketika dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun sholat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah sholat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun Pak Ustaz.
Apakah sholat saya diterima Allah Subhanahu wa taala? Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal. Maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu tiga. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wudhu itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Itu tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'taina wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan. Banyak-banyak minum madu. Saya seorang bapak yang meninggal lebih dulu, maka istri menerima 1/8 hak istri sebagai istri almarhum. Harta bapak 1 miliar. Bapak meninggal lebih dulu. Meninggal bapak, maka ibu mendapat 125 juta 1/8. 875 dibagi kepada anak-anak yang lain ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu dari anak laki-laki tersebut tetap mendapat 1/8? Tetap dapat 1/8, karena makna walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat 1/8, walakum nisfu, kamu dapat setengah kalau istrimu tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia melahirkan anak, falakumur rubu', kamu dapat 1/4. Walakumur rubu' illam yakul lahunna illam yakul lakum walad, kamu dapat 1/4 kalau tak ada anak. In kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, kamu dapat 1/8. Maka tetap dapat 1/8. Sedangkan sebelumnya ibu sudah mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari almarhum suami. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu itu dapat harta warisan dari anaknya yang mati itu? Dapat 1/6. Fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Tapi kalau anak ini ada punya saudara, ibu dapat 1/3. Nah, ini tentang pembagian ibu kalau anaknya meninggal. Ibu kalau anak ibu meninggal dunia, ibu dapat 1/6. Istri dia, menantu ibu, dapat pula dari anak laki-laki ibu tadi. Nah, jadi dapat. Oh kok gitu dapat 2 kali dia Pak Ustaz? Itu makanya enak umur panjang. Asal mati orang dapat. Kalau ada hubungan waris. Mudah-mudahan kita panjang umur. Wah, banyak yang mau dapat dah. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hambal. Dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain, Ihya Ulumuddin ini nama kitab. Nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya, dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud.
Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia. Habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud. Sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Nah, bapak, ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang 3 cerita ini, yang 1 itu aja ingat dia. Yang 2 itu tak ingat. Makanan orang beriman itu, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang menyiapkannya takwa, yang memakannya pun orang takwa. Semua yang saya makan di rumah ini, yang kita makan di rumah ini, jadi amal soleh. Kenapa? Karena orang beriman itu makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, stop. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti saya makan ini, mau ambil ini, ambil ini. Ustaz kok banyak kali makan? Aku kalau tidak begini tak tegak tulang belakang. Boleh tak sholat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 sholat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam. Sekali-sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Saya tidak mengatakan azan. Belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya setelah masuk beberapa saat. Dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pas tengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak, sedikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, sholat dari isya sampai subuh. Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ah, ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Bagaimana hukumnya kalau suami berselingkuh? Apakah sebaiknya bagaimana kalau suami garis miring istri? Suami atau istri berselingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas. Gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayahku udah. Bapak itu pun katanya udah macam anakku. Berawal, tua kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran, jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adikku ya. Banyak orang ini menganggap masalah sholat, aku ikut Allah. Masalah puasa, aku ikut Allah. Tapi masalah pergaulan ini, aku lebih tahu daripada Allah. Nah, ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab. Enggak, true story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana?
dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula perginya? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup, lepaskan baik-baik. Istikharah dulu, kasih waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana, sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. Sebulan sesudah itu datang lagi. Tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan. Membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini. Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman used yang sudah dipakai orang lain. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik. Karena tak ada laki-laki yang bisa. Kalau ada laki-laki yang bisa menerima, mungkin ada, tapi saya belum jumpa lagi. Mungkin ada yang bisa. Kau terima dia? Saya terima Pak Ustaz. Kenapa kau terima? Karena saya lebih banyak pula dari itu lagi. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu. Okeylah, kita husnuzan, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Tapi kalau bisa kau terima, jangan kau ungkit-ungkit, jangan kau ungkap-ungkap, tutup. Mestinya kau tak perlu buka buku diariku, hanya akan menambah lukamu. Lagu Krisdayanti. Nanti kalau mau upload, tolong tutup itu. Oleh sebab itu, maka kalau terima dengan baik. Tapi kalau tak terima, lepaskan dengan baik. Sampaikan ke hakim. Hakim akan menjatuhkan talak. Hakim akan menjatuhkan talak. Tak bisa talak di rumah, hakim nanti akan menjatuhkan. Laki-laki menjatuhkan, tapi resminya menurut hukum, maka hakim. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan macam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita takziah sedangkan almarhum itu orang lain? Apakah pahalanya sampai kepada almarhum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kalau kau lewat di makam Baqi di samping Masjid Nabawi, keluar masuk dari pintu Babus Salam, laki-laki keluarnya tembus itu lurus, nama pintunya Babul Baqi, pemakaman Baqi. Kalau lewat di Baqi, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau dibacakan doa itu sampai tak pada orang di Baqi itu? Ada hubungan kita sama orang Baqi itu? Mana ada? Dia Arab, kita Arab cemas. Kita Arab maklum. Itu menunjukkan bahwa doa orang Islam sampai. Maka jangan ragu, tahlil, takziah sampai pada orang mati. Sampai. Tapi ini Pak Ustaz, hadis. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalnya putus. Kecuali 3. Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Ini orang tak paham hadis. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad ini putus. Bukan amal bapak ibu putus ke saya. Amal bapak ke saya putus apa tidak? Tidak. Kalau putus amal bapak, macam mana ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu amal saya apa amal bapak? Amal ibu bapak. Saya udah mati udah. Tapi amal saya dulu ada 3 yang tetap mengalir. Yang pertama, Abdul Somad ceramah-ceramah diamalkan oleh jamaah, mengalir. Yang kedua, rupanya Abdul Somad peletakan batu pertama, mengalir walaupun sebiji batu. Apalagi yang satu sasmen.
Yang ketiga, anak Abdul Somad. Mizian Hazik Abdillah. Berdoa dia di tengah malam. Mengalir. Bukan maknanya amal orang lain tak mengalir. Amal saya putus kecuali 3. Tapi amal orang tetap mengalir. Jadi jangan ragu tentang ini. Apa saja yang mengalir itu Pak Ustaz? Bacaan Quran mengalir. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, bacakan pada bagian ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Riwayat lain, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakiku bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis. Itu menunjukkan amal orang hidup baca Quran sampai, doa sampai, sedekah sampai, haji sampai, kurban sampai. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqil ma, kasih air minum. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Nah, tempat kita jangan kasih air lagi, atas air, bawah air, banjir. Apa yang perlu dia? Kasih. Di pondok pesantren ini apa yang perlu? Perlu kalian air? Tidak apa, banyak udah air. Apa yang perlu? WC, ya kasih WC. Kemarin di Palembang, bantuan dari alumni 52 unit WC. Oh, bagus. Apa yang paling diperlukan orang? WC ini sangat diperlukan di pesantren. Berapa anak-anak yang kebelet tertolong. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan pula urusan dia. Oh, itulah urusan yang paling tersulit di dunia. Dilepaskannya urusan orang. Bagus sekali. Bapak-bapak yang ketawa berarti pernah mengalami. Nah, jadi ceritanya Pak, bacaan Quran sampai, bacaan doa sampai, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita tak ada hubungan sama dia, karena berdasarkan hadis Nabi. Adapun hadis yang mengatakan tak sampai adalah amal yang mati itu yang lain putus-putus. Amal saya putus, tahajud saya putus, witir saya putus, sholat saya putus, tapi amal orang tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Kemudian amal doa anak yang soleh. Apakah itu masih anak yang kandung atau doa anak yang yatim yang Ibu kalau mendoakan saya, sampai tak doa ibu ke saya? Sampai. Kita tak ada hubungan. Bapak kalau mendoakan saya sampai apa tidak? Sampai, tak ada hubungan. Makna anak soleh itu bukan membatasi hanya doa dia yang sampai. Makna doa anak soleh itu artinya amal Abdul Somad ada 3 yang tetap mengalir. Ceramah Abdul Somad ini amal dia apa tidak ini? Amal. Kalau Abdul Somad ngasih semen, ngasih batu bata, itu amalnya apa tidak? Amal. Anak Abdul Somad itu anaknya itu amalnya apa tidak? Kalau anak itu bukan amal saya tengok aja bini saya, mungkin lahir anak saya itu. Nah, begitu kasarnya, mohon maaf, beri maaf. Jadi makna anak tadi jangan diragukan. Ustaz, kami ini tak punya anak, cuma anak angkat. Mengalir. Anak tiri, mengalir. Anak orang, mengalir. Mengalir. Jangan takut tentang masalah. Yang tak punya anak, jangan takut. Anak asuh, anak yatim. Makna hadis itu mengatakan anak soleh artinya amal kita nih putus, tapi ada 3 amal kita. Sedekah itu amal kita, anak itu pun amal kita, dan ilmu yang kita ajarkan itu pun amal kita. Bisa dipahami? Insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan amalan mana kira-kira yang diterima seorang tua yang punya anak kandung tetapi dia kurang taat beribadahnya, atau dia mengangkat anak bukan anaknya sendiri tetapi anak-anak itu sangat soleh dan sering mendoakan orang tuanya. Jadi amalan mana yang lebih cepat diterima oleh Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon supaya Ustadz dan jamaah yang ada di sini nanti tolong mendoakan untuk kesembuhan ibu saya. Nanti di akhir majelis kita doa semua untuk kesehatan, untuk husnul khatimah, untuk anak-anak kita dijaga dari narkoba. Nanti di akhir majelis. Punya anak kandung, kerjanya minum khamar, sakau, mabuk. Ada anak angkat, orangnya soleh. Kedua-duanya ini berdoa. Mana doanya yang lebih dulu sampai?
illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia ini rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Yang ditengok bukan anak kandung, anak tiri, anak angkat, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Yang ditengok adalah soleh. Makanya Rabbi habli minas soleh. Jangan takut tidak punya anak, tak ada yang mendoakan. Jangan takut bahwa kita tidak punya anak, tapi kita didik anak-anak kita jadi soleh, baik, bagus. Memang itu perintah agama. Tapi terlalu khawatir tak punya anak, jangan takut. Nah, oleh sebab itu maka doa sampai, doa kawan sampai. Itu makanya kita suruh dekat-dekat dengan orang-orang soleh, berjamaah. Meninggal kita, saya insya Allah kalau mati jamaah di Surama ini banyak mendoakan. Tak ada pun doa dari tetangga, sahabat, kerabat, doa dari jamaah banyak doakan. Yang penting hablum minan nasnya baik, hablum minallah baik. Maka syarat dikabulkannya doa amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustaz. Kalau misalnya kita nabung di bank konvensional, itu kan ada bunga, berbunga. Nah bunganya itu kan boleh nggak gitu diamalkan ke mana gitu? Nah, itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Juga yang menerimanya bagaimana gitu? Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, besok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, kalau betul Bapak Ibu mendengar pengajian saya ini, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu yang di bank konvensional, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Banyak Anda dalam hati. Siap. Saya gaji ditransfer ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Tetap di mana saya, tabunglah ke BRI Syariah. Saya di BRI Syariah. Anda tabunglah ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah. Tak apa-apa. Saya tahu kalian takut ngundang kan? Tak apa-apa. BNI Syariah, Ustaz Somad, kami buatkan Ustadz kartu, menabunglah ke BNI Syariah. Walaupun BNI Syariah tak berani juga ngundang, tak apa-apa. BSM, Bank Syariah Mandiri, kasih saya kartu, pakai kartu. Datang dia ke kampus tempat saya, nih kami buatkan Ustadz kartu Bank Syariah Mandiri. 3, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Bang Muamalat belum datang lagi. Alihkan ke bank syariah, karena kalau bukan kita yang menghidupkan perekonomian syariah ini siapa lagi? Di Malaysia saya diundang ke bank rakyat. Saya tengok bank rakyat, wah, ini konvensional ini. Sampai hati orang ini ngundang saya, neraka jahanam ini. Pas sampai di situ, belum saya tanya, direkturnya udah ngomong, Ustadz Somad, ini bank konvensional katanya. Dalam hati saya, hancur dunia persilatan. Tapi sudah berubah jadi Islamic Bank. 5.000 pegawainya. Berubah dari konvensional, berhasil 100% murni jadi Islamic Bank, bank syariah. Pergi ke Kuala Lumpur, hebat. Maka besok, 2 yang menyebabkan sulit merubah bank konvensional jadi syariah. Pertama, political will, politik. Yang kedua, iklan ke masyarakat kurang. Saya di mana-mana terus saya sampaikan. Oke, sekarang kita cerita tentang Bapak punya tabungan di masa lalu dan sekarang bunganya ada. Mau dikemanakan bunganya ini? Bolehkah bunga yang punya Bapak 100 juta ini, kita taruhlah 100 juta ini sekarang ada bunganya, bukan tabungannya, bunganya. Kemana bunga ini? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardawi. Diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Masjid, panti jompo, panti yatim, sekolah Islamic boarding school, serahkan. Bapak yang ada tabungan-tabung di konvensional,
duit hasilnya itu riba, jangan kasih ke anak, jangan kasih makan ke rumah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Ini jangan Ustaz Somad ini ceramah gini, nanti ujung-ujungnya kemana Pak Ustaz? Ke saya. Saya sampai sekarang tak pernah kepentingan pribadi saya serahkan ke lembaga-lembaga yang banyak dinikmati orang banyak. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bank syariah yang saya tahu ya, di Indonesia bank syariah itu patokannya masih Bank Indonesia, masih konvensional. Karena saya pernah punya pengalaman pribadi di kantor mau nutupin kredit yang lebih cepat itu tetap kena denda, Ustaz. Nah ini jadi seperti apa ya, Ustaz? Seluruh bank di Indonesia menginduk kepada BI. Tidak ada yang di luar BI. Tidak sama macam di Saudi Arabia atau Dubai Islamic Bank, atau di Mesir Faisal Islamic Bank, cabang dari Faisal Islamic Bank Saudi Arabia sendiri. Semuanya tetap menginduk ke BI. Yang menetapkan suku bunga BI. Makanya selalu saya katakan ini proses menuju pure syariah. Dan siapa yang menolong menuju prosesnya ini? Kita. Sekarang pertumbuhan Islamic Bank, bank syariah di Indonesia baru 7%. Yang 93 konvensional. Padahal umat muslim terbesar di dunia Indonesia. Menunjukkan kita Islam ritual oke, Islam haji umroh mantap. Tapi kalau sudah menyebut ekonomi, maka kita support menuju syariah. Bahwa Abdul Somad mati nanti belum juga terwujud, paling tidak kita pernah berkontribusi menuju. Jadi kalau bapak menabung bank syariah, bapak barulah dia kuat. Setelah kuat, barulah dia bisa independen, murni sendiri. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan, bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Setelah 16 tahun kalau dia berhasil, maka dia berdiri sendiri, nanti akan memecah diri, memisahkan diri dia berdiri sendiri. Tapi tetap menginduk. Nanti tetap sampai pada puncaknya. Sekarang beberapa bank daerah Nusa Tenggara Barat, BPD-nya, Bank Pembangunan Daerah, sudah jadi bank syariah. Aceh jadi bank Aceh. Riau insya Allah tak lama lagi. Sumatera Barat Bank Nagari itu akan jadi bank syariah. Setelah nanti ini banyak bank-bank syariah ini bergabung besar, mungkin bukan zaman kita, zaman anak kita, zaman cucu kita, barulah maka kita. Tapi kita nanti ikut ditanya Allah Ta'ala, apa kontribusimu menegakkan bank syariah Indonesia? Aku ikut berkontribusi karena meletakkan uangku di bank syariah. Jadi kalau dikatakan mana itu yang pure murni original syariah, belum, menuju syariah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut berkontribusi dan mensupport program ini. Amin ya rabbal alamin. Hukum asuransi ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa asuransi itu haram? Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Batuk dapat 100. Tak pernah, flu pun tak pernah. Tak dapat, bertahun-tahun tak dapat. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta kumpul. Nabrak tiang listrik. Langsung dapat. Ini tak pernah, akhirnya marah dia karena udah bertahun-tahun tidak, tabrakannya dapat. Maka karena ada unsur gambling, gharar, judi di dalamnya, haram. Kata fatwa yang pertama. Datang fatwa yang kedua, mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi fatwa ulama tentang asuransi ini dua. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Saya sampaikan dua-duanya dalam satu majelis. Kapan muncul masalah? Ketika dalam satu majelis saya sampaikan satu. Nah itulah yang ada video Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin mengharamkan BPJS, tiba-tiba membolehkan. Dua-dua itu fatwa ulama. Cuman bedanya waktu belum jadi wapres disampaikannya satu. Setelah disampaikannya dua. Lalu kata orang, wah ini fatwanya kok berubah? Tidak, fatwa itu dua-dua ada. Buka dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir.
Tolong jangan upload sepotong-sepotong. Bahwa memang ada dua fatwa. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang memilih asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul, dia pilih fatwa kedua. Kalau ada di antara Bapak Ibu, aku sampai mati tak mau asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul juga, karena dia pilih fatwa yang pertama. Kok bisa ulama ini buat dua pendapat? Karena Nabi tidak ada menyebut dulu asuransi. Asuransi itu muncul belakangan dan ulama berijtihad. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Ijtihadnya begini, ijtihadnya begini. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi kendaraan sampai sekarang. Terus Ustaz selamat terus, bolak-balik tabrakan. Mana berat yang listrik, sedang nyetir ditabrak orang dari belakang. Bahwa dia datang, musibah namanya. Oleh sebab itu maka amalkan sesuai keyakinan. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa kau pakai asuransi? Sholat rajin, pengajian rajin, pakai asuransi. Fatwa kedua, bray. Wallahu a'lam. Ya, Bu. Sampai sekarang tidak ada keluar dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa materi benda yang disuntikkan itu halal. Tak ada. Ini kan ada fatwa halal. Ada tak halalnya nih? Oke, oke, halal. Halal. Halal ini isinya halal. Sedangkan itu, suntik itu tidak ada yang mengeluarkan fatwa isinya itu halal. Tak ada. Yang ada fatwa boleh memakainya karena darurat. Bukan isinya. Boleh memakainya. Bedakan antara fatwa isi dengan fatwa memakai. Sekarang saya masuk ke hutan. Sampai di hutan tak ada makanan. Yang ada cuma babi. Lalu saya telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada babi nih Ustaz. Boleh tak saya makan? Kata Ustaz itu, ada kau makanan yang lain? Tak ada. Jadi pilihannya cuma dua aja Ustaz, mati sama babi. Makanlah babi itu. Apakah babi itu halal? Tidak. Sampai mati babi tak halal. Tapi memakan babi saat itu boleh karena darurat. Karena kalau tak dimakan mati sampai dapat pisang. Kalau udah dapat pisangnya kau makan babi lagi. Assalamualaikum Ustaz. Enak rupanya babi ini Ustaz. Jangan. Dari cerita ilustrasi tadi, paham Bapak Ibu kan? Nah, itu enaknya kita ceramah sama orang cerdas nih. Fatwa tentang materinya halal itu tak ada, tapi memakainya karena nanti akan ada penyakit ini, akan ada ini, akan timbul ini, akan ini datang ini, akan mati, akan cacat. Maka kata ulama, daripada nanti anakmu sakit, aku pakai aja lah tak apa-apa. Sementara nanti dapat mungkin akan maju teknologi ini, nanti ada umat Islam yang bisa membuat materi yang halal. Jelas? Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bissawab. Mana kita tahu dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih. Bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Siap lah. Rabiul Awal sekarang, tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti real nyata, ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW.
Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ni bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam.